Buat para pemimpin bangsat yang suka korupsi, lanjutkan, hancurkan bangsa ini. Ya, balik lagi dengan saya di sini. Saya Adi Kutu. Ketika usia tak jadi urusan. Santai bang, jangan marah-marah. Kita ada di roomnya Belok Ringo. Boleh ya? Yang nanti juga kita akan kolaborasi. Ya. Ini punya Gembel House. Enggak lah. Kalau ruangan inisiasi dari Gembel House, tapi mencoba untuk mencoba untuk lebih ke arah. Kita tidak ngomong di sini tidak bicara tentang edukasi, tapi nggak ada. Jangan harap. Nggak ada. Kita cuma ngomong kosong aja. Kosong aja. Wih. Thank you. Laptop. Sama apa? Sama tripod, sama ada asistennya di sini, Bro. Bang, ngobrol yang ringan, Bang. Oke. Siap. Tadi pembukaan itu nggak usah dipikirin ya. Itu kan cuma ngebum aja biar viral. Siapa tahu viral. Amin. Karena memang kayaknya banyak ya pemimpin bangsat, bajingan itu meski usia Indonesia itu udah 76 tahun, Bang. 76. Tapi nggak 76 ini nggak rokok ya. 76. Tapi kita nggak dibayar ya. 76. Tapi aku heran juga, Bang, kenapa rokok Jarum 76 tuh nggak ngambil ini ya, nggak ngambil momen iklan yang wah gitu, di saat bersamaan ya. Mungkin kalau ngambil iklan sama momen yang dengan 76 itu, pajaknya bisa lebih besar. Karena nggak ada bisa Indonesia tanpa pajak, Bang. Kadang-kadang pemerintah ini ya suka memeras ya. Tripod yang ada lampunya. Serius dia menghidupkan channel, Bro. Coba peruntungan di dunia digital. Bang. Ya. Nanti kepanjangan. Iya. Terlalu banyak mukadimah, terlalu banyak intermezzo nggak baik juga, Bang. Kita langsung apa sih yang mau diobrolin hari ini? Ini kan masih di bulan Agustus, Bang. Kemerdekaan Indonesia lah. Kalau harapan sampean pribadi lah, Mas. Nggak usah ngomongin, nanti kita sambil melipir aja soal kondisi Indonesia ini kayak mana sih di kacamata kita ya. Ya. Nah, tapi kalau harapan sampean sendiri apa sih, Bang? Kalau saya sih bicara tentang kemerdekaan, merdeka, takbir. Bicara merdeka itu kata Pram, merdeka sejak ada dalam pikiran, begitu juga. Okay. Merdeka sejak ada dalam pikiran, apa yang kamu pikirkan merdekalah atas pikiranmu. Karena apa? Tanpa kemerdekaan itu kalian akan terkungkung dan akan terkungkung dalam sebuah ruangan seperti katak yang dalam tempurung. Ternyata di luar tempurung itu ada hal yang lebih besar. Jangan terkungkung dalam kegelapan sebuah tempurung yang kemudian jangan hanya mengumpat kegelapan. Nah, itu harapan kan, Bang, atau kondisi real saat ini, Bang? Kita tuh merdeka atau enggak? Merdeka. Kalau saya sih bicara dari sejarah, usaha-usaha yang dilakukan oleh para pahlawan yang kemudian juga ada pahlawan yang tidak tercatat dan dikaburkan oleh sejarah yang kemudian juga berkontribusi atas kemerdekaan kita. Ingat, kalian berpakaian dinas itu juga campur tangan dari pahlawan. Karena kata Soekarno, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Nah, bicara kemerdekaan, kita kembali tarik kemerdekaan bahwa kemerdekaan itu adalah bagaimana kita secara individu tidak terkungkung dalam berkreativitas dan berkreasi. Yang artinya Aku tahu sih sebenarnya pertanyaan abang ini bicara tentang merdeka, bicara tentang seni tidak dibatasi, bicara tentang mural tidak dibatasi. Oh ya, mural lagi ramai. Bicara tentang mural tidak dibatasi, dan bicara tentang berkesenian, mempromosikan budaya juga tidak dibatasi. Yang artinya padahal bicara tentang mengkritik dengan gaya seni itu sudah ada sejak zaman feodal. Iya, zaman feodal tuh. Itu zaman pemerintah Hindia Belanda kan. Oh ya, berarti sebelum kita merdeka itu sudah ada. Seni itu juga ada di dalam jiwa gitu. Kok itu dibatasi sih? Ini merdeka. Kenapa merdeka jadi begini gitu mungkin pertanyaannya. Ya. Dan kenapa merdeka? Gak usah merdeka lah negara ini kalau itu serem ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang kesenian dari kemerdekaan dan Muslim tidak akan sebesar ini tanpa Kanjeng Sunan terakhir Kalijogo. Itu tidak
berangkat mempopulerkan Islam dengan kesenian seperti dengan gamelan, dengan wayang dan sebagainya. Itu artinya juga pada saat pemerintah Hindia Belanda zaman feodal, kesenian itu melalui lembaga kesenian rakyat itu adalah cara ninja para pelaku seni untuk melakukan propaganda. Begitu, Bang. Jadi kita merdeka nggak, Bang? Kalau kondisi saat ini semi-semi merdeka lah, Bang. Semi, tahu kan? Semi ya? Masa sih, Bang? Semi. Kalau Semi pejabat negara dengar itu marah loh, Bang. Hmm. Masa sih sampai kita tuh nggak merdeka? Ya, kenapa ya nggak merdeka? Jujur aja lah, Bang. Semi merdeka kenapa? Kita masih bisa berekspresi untuk bisa menulis, tapi yang kadang-kadang dimonitor juga sih tulisan kita. Masih bisa bersuara, masih bisa berkesenian. Semi merdeka. Tapi yang ketika itu juga ada netizen yang baik dan budiman yang menyusup, ternyata juga ada lah mata-mata atau intelijen yang kemudian memviralkan, yang kemudian kita ya lagi-lagi secara konstitusi ya merdeka, secara administrasi kan, karena merdeka bangsa yang merdeka itu kan apa, syarat sebuah negara itu adanya masyarakat, adanya adanya tempat atau batas wilayah, itu, yang kemudian sama juga diakui secara de facto dan de jure, kan? Ya, de facto dan de jure, dan kemudian diakui oleh negara-negara lain. Itu Iya. ada 4 syarat kalau Nah, nggak itu salah. syarat bangsa merdeka. Nah, bagaimana mengelola kemerdekaan itu, karena merdeka kan artinya luas banget. Ya, merdeka itu luas banget, termasuk dari Sabang sampai Merauke, bahkan tidak terbatas ruang dan waktu untuk bicara tentang kemerdekaan. Kalau merujuk apa ya, merujuk konstitusi kemerdekaan kita, undang-undang dasar itu, ya sebenarnya udah pas itu. Ya, Nah, tapi kadang-kadang ada bajingan-bajingan tadi itu yang ngakalin bahwa merdeka itu harus perlu begini. Jadi ada batasan-batasan yang ya diatur akhirnya. Kayak karena misalnya kayak mural tadi, Bang. Ya. Ya kan? Merdeka itu bebas berkesenian, tapi ada batas-batasnya, bro. Dia tidak boleh menyakiti dan segala macam. Nah, menyakiti segala macam itu kan tergantung sudut pandangnya ya. Ya. Kalau ngomong kayak seperti tadi, pemimpin bangsa, terus ada yang marah gitu kan, padahal kita nggak nyebut namanya dia loh. Ya. Emang lu bangsat ya, kok lu marah sih? Kita nggak ngomongin dulu gitu. Terlalu ekstrim ya. Ini ada kunci-kunci. Nah, karena memang kayaknya pemimpin bangsa itu ada di mana-mana deh ya, nggak di negara kita aja. Ya, itu. Ya, apa ya? Lagi-lagi kalau kita bicara tentang ada hal yang lebih tinggi daripada sebuah aturan. Karena bicara tentang aturan itu dibuat dengan cara kita beretika dan bermoral. Nah, itu. Moral. Ya, moral artinya saya yang hari ini dengan sarungan dengan ngobrol dengan kalian yang lagi nonton ini channel, saya tidak bermoral karena ngomongnya nyablak. Enggak lah, Bang. Oh, enggak ya. Ini budaya memang. Budaya, Budaya beliau ini ngomong begini deh. Luar biasa. Down to earth. Apa ya? Dikecapin lagi kali ya. Jadi Aduh. kadang-kadang itu ngomong apa tadi ya? Udah ada di pikiran loh padahal tadi, Bang. Hilang lagi ya. Nah, jangan. Pokoknya soal kemerdekaan lah. Pokoknya alah. Merdeka itu kalau kalian sudah boleh berpendidikan itu merdeka. Kalian punya pekerjaan, tidak ikut dari sebuah korporat atau perusahaan, tapi kalian mensejahterakan orang banyak, itu adalah sebuah kemerdekaan atas pikiran kalian. Dan kemerdekaan menurut kami adalah kita bisa berbicara dalam channel ini dengan semerdeka mungkin, yang untuk nggak usah berpikir lah, nyantai aja. Iya, nggak usah berpikir lah. Nggak usah berpikir, itu udah merdeka, nyantai aja udah ada yang ngurusin. Tapi ya paling tidak apa ya, itu tadi bermanfaat buat masyarakat, nggak nyakitin orang, ya kan. Batasannya menurutku merdeka itu disitulah gitu kan. Ya. Karena sebagai manusia itu kan nggak bisa hidup tanpa manusia lain ya. Nah, bagaimana simbiosis mutualisme itu bisa terbentuk melalui asas kemerdekaan itu? Ya palingnya ya berbuat baik, jangan nyakitin orang. Makanya butuh moral gitu, dengan moral kemerdekaan. Tapi Bang, kalau merdeka itu ada sejak dalam pikiran. Bangsat itu juga menurut dalam pikiran juga kali ya. Mungkin Kayaknya. kalau dalam pikirannya mungkin. Kayaknya, karena kita bukan mereka gitu. Iya. Kayaknya. Kalau memang. Dan dalam mudah-mudahan pikiran- dia berpikir sih. Iya siapa? Ya orang-orang bajingan itu ya. Ya paling tidak. Ya gitulah pokoknya. Ya, berat banget ya. Iyalah. Pokoknya merdeka lah ya. Merdeka. Merdeka. Ya kan, selamat hari kemerdekaan Indonesia 17. Tapi Bang, bentar. Aku tadi mau nutup tapi nggak jadi. Gini Bang. Aku tuh belakangan ini tuh pikiran gini nih. Usia Indonesia udah 76 tahun.
mungkin dulu ada yang berpikir kita bakalan sampai ke hari di mana kita berusia 76 tahun. Iya. Tapi ada juga yang berpikir mungkin yang pesimis bahwa kayaknya Indonesia ini nggak bakalan deh sampai usia segini. Iya. Nah, tapi aku belakangan itu berpikir, Bang, Indonesia itu jadi apa ya kalau nanti usia udah 100 tahun? Ya, Indonesia. kan? Paling tidak kan masih ada 24 tahun lagi tuh. Nah. Jadi apa ya kita? Kira-kira kalian punya bayangan nggak? Kalau saya berpikir, Fantasi lah, imajiner lah. ya Apa kira-kira? mungkin hanya sebatas onani aja untuk ini yang menjangkau mungkin ke 100 tahun. Indonesia tetap ada dan nasionalisme itu tetap ada sih Bang. Cuma yang jadi masalah itu bagaimana ketika nanti kita dipimpin orang-orang yang tidak memiliki nasionalisme yang berselimut dengan nasionalisme. Itu tadi, nasionalisme juga sama halnya dengan etika tadi, tidak tertulis tapi itu ada sejak dalam hati kita. Tapi berlaku sebaliknya loh Bang. Semisal begini, misalnya oke, bisa jadi kita dipimpin sama orang-orang yang nggak berselimut nasionalis ya. Padahal tidak sekali kan. Tapi bisa jadi juga kan era ini bergeser terus Bang. Mungkin di era-era saat ini mungkin pemimpin itu banyak dianggap yang nggak bagus ya, nggak kompeten lah di bidangnya dia. Tapi bisa jadi juga kan generasi anak sampean, anakku mungkin bakalan jadi pemimpin masa depan karena kebayang ayahnya aja sudah sangat nasionalis kan. Juga sih, cuman di atas di dalam bisa frame jadi aja. ya bisa jadi memang bukan lagi berselimut nasionalis karena memang dia telanjang pun sudah nasionalis Bang. Berarti kan Indonesia bisa betul-betul great nation, apa bahasa Inggrisnya itu? Ya itulah. Whatever. Ya gitu lah pokoknya jadi Main negara yang itu kan. Ya artinya bicara begini, kita akan bahkan saya berpikir masyarakat umum akan lebih nasionalisme ketika kita saling menghargai sama umat agama, sama suku dan sebagainya. Itu lebih nasionalisme dan itu sudah diajarkan sejak kita di bangku sekolah dasar bahkan sampai ke jenjang SMA. Di IPS saja ada mata kuliah atau mata pelajaran yang pembagian itu bicara tentang sejarah itu dibagi dua, sejarah kebudayaan dan sejarah nasionalisme. Artinya lebih spesifik ya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang nasionalisme, anak-anak SMA mungkin lebih nasionalisme, tapi dia belum berpikir bahwa kondisi negaranya tidak nasionalisme kali ya. Begitu. Jadi kebingungan dia. Kebingungan. Ini saya juga bingung. Di buku kok bagus, iya. Tapi faktanya kok gini. Ini ada yang sesat pikir di jalan ini mungkin gitu. Iya kan? Tapi menarik Bang, ada yang baru nih ya. Ada beberapa informasi bahwa kan kita di Penajan kan, kita di PPU kan nama anak-anak ini nggak sekolah. Iya. Nah, jadi ada pemerintah itu melalui dinas pendidikan ya, dia bikin program baru kan untuk meningkatkan rasa, memunculkan kembali rasa nasionalis gitu kan. Sebenarnya untuk nolak, maksudnya antisipasi untuk ada masuk paham radikalisme. Nah. Jadi begitu dievaluasi, jadi kan nanti ada mereka belajar soal butir-butir Pancasila dan segala macamnya lah. Nah, pada saat dicermati memang ternyata banyak anak-anak SD ya kan, itu yang nggak apa lagu-lagu wajib. Nah, itu kondisi hari ini loh, itu cukup mengejutkan sih sebenarnya. Lagu wajib itu kan hal yang paling simpel ya, seni lagi kan, Indonesia enak Raya banget deh. Ya WR kan Supratman ya. Indonesia Raya aja bahkan banyak tuh. Itu yang paling terpatri. Ya Indonesia Raya. Tiap Halo Senin Bandung, dinyanyikan. terus Halo Bandung, ya, 17 Agustus, ibu kota Padamu Negeri, ya kan? Ada lagi. Nah, itu. Apa lagi? Aku sering nimang anakku pakai lagu itu tuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Itu kutimangkan itu kan. Merinding ini. Gila. Itu dalam banget, dalam itu gila. Ya. Kok bisa sih kalian itu nggak hafal lagu kayak itu, keren banget loh daripada lagunya Blackpink. Nah, sebenarnya treatment itu adalah gini. Kalau kita bicara tentang nasionalisme dari pendidikan paling dasar, itu kita coba deh. Zaman saya sekolah itu ada yang namanya di SMP tuh udah ada teater. Teater itu bagaimana kita mengenal mimik wajah, gerak tubuh, dan kemudian kita belajar sejarah. Sejarahnya dulu begini, yang kemudian kita bicara tentang dengan tema-tema nasionalisme, bicara tentang teater ya. Terus kemudian bicara tentang paduan suara dengan tema Indonesia yang pada saat itu kita sudah 17 Agustus itu anak-anak SMP pada saat itu sudah diberi ruang dan tempat untuk melakukan latihan paduan suara untuk lagu daerah dan lagu nasionalisme. Ya akhirnya saya berpikir belakangan bahwa nasionalisme itu paling gampang dipupuknya itu ya dari
lembaga paling dasar yaitu pendidikan. Lembaga paling Pendidikan. pendidikan. Nah, ketika sekarang dicampur dengan era globalisasi, era digitalisasi, kita bisa memateri mereka dengan kita buat deh. Ini lagi musim nih di kelas nih dengan apa? Hiasan-hiasan dinding supaya seperti kembali ke zaman TK anak-anak SD. Saya sempat itu 1 minggu itu gambar mural di suatu dinding kelas anak saya, sendirian aja dibantu istrinya. Tapi saya laksanakan. Kenapa? Saya menggambar sebuah astronot yang kemudian bumi itu terlalu jauh, yang kemudian saya menuliskan sebuah kata, tuntutlah ilmu setinggi langit. Maknanya apa? Filosofinya apa? Bahwa ilmu dan pengetahuan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Silahkan anak-anak pada saat itu memaknai itu, dan mudah-mudahan untuk tidak hari ini memaknai, pada saat dia nanti sudah dewasa dan memiliki keluarga dan lebih nasionalisme. Dan itu ternyata dinding itu cuman juara harapan 2 dari lomba itu, dan tapi ternyata lebih populer untuk dijadikan background foto bersama Daripada juara satunya. daripada juara satunya. Satunya gambar apa? Kurang paham ya, tapi saya tidak mau mendikte. Tapi kalau diingat-ingat juga zaman dulu Bang ya, yang sekarang udah nggak ada ya. Pasti kan nggak ada itu. Maksudnya ya bisa dibilang nggak ada lah ya. Kalau dulu itu kita itu di rumah ataupun di sekolah itu ada namanya poster kabinet Ya. menteri ya kan. Jadi kita tuh di samping dulu ngapal butir-butir, pasal-pasal segala macam. Kamu itu udah kita- boleh pulang gitu. terakhir Kalau kamu nggak kalau nggak hafal dapat kabinet, menteri. ya kan? Kali-kalian juga nggak boleh Nggak pulang boleh. terakhir. Nah, dulu itu sekarang kabinetnya apa sih? Kabinet Indonesia Maju kali ya. Jadi Kurang 2. paham. Aku kurang Nggak paham. nggak tahu. Nggak Ya. tahu. Aku juga kadang nggak pasti lagi. Apalagi seorang Karena- saya yang kerjanya Iya. cuman megang kunci-kunci gini, Bang. Kadang-kadang, makanya tuh kadang-kadang kondisi kemerdekaan ini kok justru ngebuat kita tuh lupa marwah kemerdekaan itu sendiri apa. Dan kita nggak tahu loh, nggak kenal gitu nggak. Kadang-kadang merasa nggak penting lah. Apalagi sekarang tuh banyak banget menteri ada wakilnya cuy. Menteri ada wakilnya. Wakil, ya. Terus ada milenial yang kemudian aduh ya Allah, dengan gaji yang fantastis gitu. Parah dong. Mana-mana. Aduh, Bang, bocor ya, merdeka. Merdeka pokoknya merdeka. Bro, ya kan ini tuh beneran lah. Eh. Bang, terakhir buat penutup lah ya. Nggak Apa? usah pakai inilah. Aku pengen minta sampean tuh kasih puisi. Ngomong tuh jago lah buat puisi kan. Yang baru terbesit lah soal kemerdekaan. Merdeka. Kasih lah, Mak. Kasih lah bang. Buat penontonku di mana kok ya nonton. Sebuah puisi Pahlawan tentang atau apa gitu kan. pahlawan. Pahlawan, merdeka. Pahlawan, merdeka. Pahlawan adalah diri kalian sendiri. Merdeka itu adalah diri kalian sendiri. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Merdeka dan pahlawan adalah melawan diri sendiri atas kemerdekaan secara berpikir. Jadi teruslah berkarya dan merdeka. Karena kalian adalah manusia yang menciptakan sejarahnya sendiri. Yang bertemu akan berkisah, yang berkisah akan berpisah. Semoga kisah kita adalah kisah yang indah. Saksikan channel saya Gembel Host dan Belok Ringo. Nggak tahu nanti ntar di posting di mana. Searching aja terus. Jangan lupa like and comment. Assalamualaikum, merdeka.